Sejak guru ngaji saya tidak bisa ngajar lagi, saya jadi banyak belajar agama lewat buku dan YouTube. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ngaji lewat YouTube boleh, tapi dengan syarat yang ngomong di YouTube itu siapa. Kamu mesti tahu orangnya, orangnya ada wujudnya di dunia ini. Jangan sampai dia tak berwujud. Diberitakan ada seorang itu nggak betul. Yang suaranya aneh-aneh itu bukan orang itu. Jangan sampai antum belajar nama guru kamu siapa? Naruto. Saya ceramah seminggu di Kuala Lumpur, jamaah titip salam anak-anak kecil. Ustadz mau ke Kuala Lumpur ya? Iya. Tolong titip salam sama Upin Ipin ya. Saya di Malaysia saya nggak ketemu. Upin Ipin itu fiktif, nggak ada orangnya. Jadi kalau belajar sama siapa? Sama Ustadz Somad. Ustadz itu ada wujudnya, ada. Ini orangnya, ini nomor HP-nya. Kalau nggak paham bisa ditanyakan. Ustadz dalam ceramah Ustadz yang judulnya ini saya nggak paham artinya apa. Kalau begitu modelnya bisa. Sedangkan media itu sebagai alat saja, boleh. Tapi kalau nggak jelas orangnya, saya dengar Ustadz Idrus Ramli. Ustadz Idrus Ramli itu ada orangnya. Bukan Ustadz alam ghaib. Ada nyata. Sama Ustadz Ade Hidayat ada orangnya, sama Ustadz Fulan ada, boleh nanya. Laitaka dauman qarib. Yang saya tanyakan bagaimana sholat kita khusyuk Pak Ustaz. Ada 5 langkah. Bukunya kecil, judulnya Sifat Sholat Khusyuk. Ditulis oleh Syekh Ali Tontowi dari Damaskus. Sudah meninggal. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Yang pertama, dari mulai berwudu hati sudah dijaga. Bagaimana menjaga hati waktu wudu? Ketika air masuk ke mulut, keluarlah dosa dari mulut. Ketika air membasuh wajah, keluarlah dosa dari kelopak-kelopak biji mata. Ketika air membasuh tangan, keluarlah dosa dari celah-celah tangan. Ketika air mengusap kepala, keluarlah dosa sampai dari lubang telinga. Ketika air membasuh kaki, keluarlah dosa dari kaki, mata kaki dan dari celah-celah kuku kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi waktu wudu itu jangan sampai bercakap-cakap. Ini kadang ada orang wudu sambil bercakap, hidupkan itulah mana. Allah bilang jangan. Jadi dari wudu itu sudah. Setelah perundungan hati dijaga, habis wudu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Dari tempat berwudu masuk ke masjid dilarang tasbih. Tasbih menjalin jari jemari. Keletak. Apa salahnya? Merusak hati yang sudah dijaga tadi. Tasbih tak boleh, tasbih boleh. Subhanallah. Masuklah ke dalam masjid, langkahkan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, Masjid Al-Furqan lillahi ta'ala. Masuk ke dalam salat sunat tahiyat al-masjid. Barulah kumandang azan. Paling bagus masuk sebelum azan. Intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat. Bukan salat itu menunggu kita, kita menunggu salat. Duduk di dalam berzikir, hati dijaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab suara azan. Allahu Akbar. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah al-falah, la haula wala quwwata illa billah. Tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilatan fadilah wasyaraf wa latanati rafi'ah wa ba'sallahu maqam mahmudan alladhi wa'tah innaka la tukhliful mi'ad. Pertama, wudunya khusyuk. Kedua, hindari hal-hal yang merusak. Contohnya, menjalinkan jari jemari, membunyi-bunyikan tangan. Ketiga, menjawab seruan azan ditutup dengan wasilah. Yang keempat, pasang niatnya mesti betul. Qul a'udzu binas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi jinnati wan nas. Pasang niat betul. Salatnya salat apa? Salat Isya berapa rakaat? 4 rakaat mengikut imam karena Allah Taala usolli fardul isya'i 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i niat di dalam takbir. A.
Di sini bar di sini. Dari akbar itulah niatnya. Itu mazhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i itu panjang takbir. Allahu Akbar, namanya muqaranah niat. Sejalan antara niat dengan takbir. Sedangkan Hanafi, Maliki, Syafi'i tak di situ niat. Niat itu sebelum takbir. Sebelum takbir dia pasang, baru dia takbir. Allahu Akbar. Makanya kadang pendek aja takbir. Allahu Akbar. Kenapa pendek? Dia berniatnya sebelum takbir. Yang berniat sebelum takbir sah. Yang berniat di dalam takbir sah. Yang jadi masalah sesudah takbir baru dia berniat. Allahu Akbar. Sembahyang aku, insyaallah. Sebelum takbir atau dalam. Jadi kitab waktu set up pertamanya itu memang sudah set up. Nah, kemudian connect antara yang kelima, connect antara lidah dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya. Itu kata mulut, itu kata dalam. Ketika dia sudah mulai agak lari, balikkan lagi. Agak-agak lari, balikkan lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apakah Nabi itu kalau salat mulutnya bergerak? Datang tabi'in bertanya kepada sahabat namanya Khabbab ibn al-Arz. Ya Khabbab, ya. Apakah kalau Nabi itu salat mulutnya bergerak atau diam saja? Kata Khabbab, Nabi mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi mulutnya bergerak? Bitirabi lihyatih, karena saya tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Ini ada orang sholat diam aja. Allahu Akbar. Tak apa betul. Ditanya sama kawan, kenapa mulutmu tak bergerak? Kenapa kau tengok aku gitu deh? Nah, itu yang kelima. Yang keenam, memahami bacaan. Saya tak menyuruh menghafal arti. Tidak, saya tak menyuruh menghafal arti. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, matiku, hidupku, wa mamati. Bukan begitu. Paling tidak memahami secara umum. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillah. Sembahyang ini macam meniti pematang tanah liat yang licin di tengah sawah. Kadang-kadang kita terpeleset, naik balik, agak-agak lupa, naik balik, agak-agak lalai, naik balik. Jangan sudah lupa, terpeleset, jatuh, pergi ke sempat pula menangguk ikan. Allahu Akbar. Begitulah dia. Minta bimbing kepada Allah Ta'ala supaya dibimbingnya dalam walladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ini tentang masalah salat khusyuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah betul tahlilan berasal dari Hindu? Tahlil itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana ada orang Hindu la ilaha illallah? Karena setahu saya di Maroko orang-orang mengadakan tahlilan yang tak ada sejarah Hindu di Maroko. Dah tahu jawabannya. Yang dimaksudnya tahlilan itu berkumpul sama-sama, baca Quran, berdoa, makan. Itu mungkin yang dimaksudnya itu. Itu tradisi tabi'in. Yang menyebutkan itu Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Zuhud. Diriwayatkan dari Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri meriwayatkan dari Imam Atha. Kata dia, dan Tawus, orang meninggal itu 7 malam diuji. Selama 7 hari orang meninggal itu diuji, maka dianjurkan bersedekah makanan selama 7 hari 7 malam itu. Itu riwayat dari tabi'in. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, jangan katakan kata Hindu. Kalau mau buat, ya buatlah. Kenapa kau sedekah 7 malam?
Begitu kata kalangan tabi'in namanya Imam Taus dan Imam Atta, maka saya buat. Ini Nabi kan tak buat. Ini tradisi kalangan salaf. Imam Taus dan Imam Atta itu kalangan salafus saleh. Salaf itu apa Pak Ustaz? Abad ketiga, abad ke-1, abad kedua, abad ketiga, tidak abad pertama disebut dengan salafus saleh. Tradisi bersedekah makanan 7 malam itu tradisi salafus saleh. Saya tak mau, ya tak apa-apa. Karena Nabi tak membuat. Kecuali Nabi mewajibkan baru dia wajib. Ada duit buat, tak ada duit dia tak apa-apa. Jangan terjebak tradisi masyarakat sampai ngutang beli kelapa sama kacang hijau untuk buat bubur. Kasihan orang susah. Bapak ibu yang pengurus PSKM, ibu ketua permata kasih tahu itu orang susah kalau ada meninggal keluarganya. Jangan ngutang-ngutang, jangan beli makanan. Besok malam kami yang akan datang bawa makanan. Ibu mau bawa apa? Aqua gelas insyaallah. Itu aja, iyalah. Tak ada yang lain, tak ada yang lain. Yang penting kita duduk bersama, itu yang penting. Ini dia, bukan tradisi.